hadir pada acara diseminasi budaya positif. Kami di sini akan membacakan susunan acara kegiatan pada siang hari ini. Untuk yang pertama adalah sambutan. Sambutan dalam hal ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Pekalongan kepada Bapak Sugiono. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang kedua, terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Harusnya semua, cuman ini ada dua kegiatan. Mudah-mudahan tanpa mengurangi niat baik Buya dan teman-teman. Jadi bagian dari kita membangun niat budaya positif. Tentang budaya positif nanti seperti apa, Buya akan memberikan penjelasan, pemahaman, terus nanti praktek-praktek di kehidupan Buya. Kalau saya salah segera di-cut ya. Harapannya tentu dalam rangka sukses pendidikan, budaya ini menjadi bagian dari sumbangsih kita terhadap pengelolaan anak. Harapannya anak menjadi sebuah kenyamanan dan bisa berkembang sesuai bakat dan potensinya. Selamat untuk Buya dan Pak Ibat, Pak Bagus, Pak Bagus yang sudah 2 bulan ya, 2 bulan. Mudah-mudahan nanti di akhir pelaksanaan kegiatan pendampingan CGP ini, beliau bertiga juga bisa memperoleh yang positif tentu, dan ini juga akan berimbas pada sekolah kita. Bapak Ibu yang nanti ada terkendala, bisa menjadi sebuah sandaran kita untuk minta penjelasan pada Pak Ibat, Buya dan Pak Bagus terkait era kurikulum merdeka yang di dalamnya, yang siang hari ini kita akan bahas elaborasi terkait dengan pengembangan budaya positif. Buya, kok pernah ngantuk terus sih? Memberatkan. Oke, gitu, sukses. Mungkin ke depan masukan saya dengan Buya. Sojo pentuan seperti ini Buya. Sudah Pak, sudah dikoordinasikan Pak Bagus, sudah ke Bapak jadi perwakilan dari CGP. Saya dan Mas Ibat mempersiapkan di belakang, kemudian juga berkomunikasi dengan Bu Yayu. Berarti ada ya positif saja. Nanti yang kedua kapan rencana? Yang kedua praktek itu Ya, seperti destinasi kayak ini kapan? kalau memang dibutuhkan untuk bersama-sama nanti kami siap. Kalau ini kan karena kami mengejar waktu untuk di deadline tugas J, tapi Kalau ini kan sekedar tugas saja. iya, Tapi nanti yang sebenarnya iya. nanti supaya hasil dari CGP juga sangat berdampak positif terhadap kehidupan pendidikan kita sampai di lapangan. Kata dia, ini sekedar pengumuman itu dari Iya. kami support nanti untuk ke depan betul-betul bisa kita atur. Terima kasih Buya. Sekaligus saya mohon maaf, ini sudah di J, ya Pak. dasar ke sana. ruangan. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa kita satu ruangkan, tidak ada kegiatan lain. Ini juga saya juga mau minta maaf, Pak Ibat, Buya, saya lah yang barangkali mengiyakan penelitian ke dunia. Oke, matur sukses untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada tempat ini untuk mengikuti diseminasi budaya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan terkait tentang budaya positif yang seharusnya memang ada di lingkungan sekolah kita bersama. Kita akan mencari tahu apa makna dari budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan di sekolah kita. Sebelumnya yang perlu kita pahami bersama adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Budaya positif di sini itu mengambil nilai-nilai dari kebajikan universal. Nah, untuk menciptakan budaya positif, maka diperlukan paradigma perubahan. Namun demikian, paradigma perubahan tersebut harus sesuai dengan filosofi pendidikan yang ada di Indonesia. Kaitan dengan filosofi pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa yang pertama, siswa itu bukan tabula rasa. Artinya apa? Bahwa semua siswa itu bukan seperti kertas kosong. Mereka masing-masing sudah memiliki kodratnya yang sudah melekat sejak mereka dilahirkan. Kemudian setiap anak terlahir dengan bakatnya yang unik. Jadi masing-masing anak itu berbeda satu sama lain. Mereka juga sudah memiliki budi pekerti. Hanya kita sebagai among bagaimana untuk dapat membimbing dan mengarahkan siswa tersebut agar budi pekerti itu oleh. Nah, tugas guru itu menuntun bakat agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi di sini guru juga diibaratkan sebagai petani, anaknya diibaratkan sebagai benih. Benih-benih itu masing-masing memiliki masa tumbuh kembangnya sendiri. Nah, di sini guru yang diibaratkan sebagai petani artinya adalah guru dapat mengetahui dan memahami karakteristik masing-masing siswa yang ada di kelas. Nah, masing-masing siswa itu pun memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentunya perkembangan murid-murid kita sekarang berbeda dengan waktu kita ketika masih menjadi pelajar. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya bahwa pendidikan itu bisa dilakukan berpihak pada anak. Nah, itu tadi adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan. Nah, kemudian untuk melakukan perubahan paradigma itu sebenarnya kita ada hal-hal yang mempengaruhi itu. Sebelum kita ke sana, mari kita praktekkan dulu, kita berkegiatan dulu. Pasangan, nanti dahulu pasangan kalau Mas Ibat. Nah, satu orang, oh sama Bu Ati bisa. Satu orang, jadi nanti ada kertas ini silakan ditulis, kertasnya ditulis dengan satu benda yang sangat berharga sekali, kemudian panjenengan genggam. Yang satu orang lagi berusaha untuk supaya orang ini mau membuka genggaman tangannya sehingga tahu apa isi tulisan tersebut. Betul nggih? Benda ya. Ya, nama benda yang paling berharga tulis di sini, kemudian panjenengan monggo. Kemudian panjenengan genggam dan nanti orang lain tersebut berusaha untuk supaya ya membujuk supaya tangan-tangan itu bisa terbuka. Betul nggih? Loh. Jadi silakan ditulis nama bendanya, kemudian genggam. Nah, satu
Antara yang mau berhasil nggak? Yes. Kalau dari hal tadi itu, menurut Bapak Ibu, satunya menggenggam, satunya merayu. Apa nilai yang bisa Bapak pahami? Apa Ibu pahami? Mungkin Bu Etik ini tapi nggak ada ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nia yang sudah kelompok saya ini, saya dengan Bu Rita ya. Ini walaupun basinan tapi kok saya tidak bisa main. Saya sudah ngomongnya luar biasa tapi Bu Ritanya tetap kayak gini. Kayak gini. Karena saya private ya. Kelihatan dia itu pokoknya tersenyum terus dia beritanya, padahal aku kan semuanya luar biasa makanya. Nah ini gimana cara tanya meraih berita ini? Ada yang saya punya teknik ini. Tapi belum berhasil ya, belum berhasil. Saya untuk meraih berita karena berita tetap dengan bahannya. Saya katanya belum bisa memasukkan kata-kata yang spesialis di hatinya. Agar dia terbuka hatinya untuk membukakan apa yang ada di dalam pikirannya. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Etik atas refleksinya tadi. Nah, baik sebenarnya itu gambaran dari kita sehari-hari. Ya, sebenarnya yang menjadi kontrol atas suatu tindakan adalah diri kita sendiri. Nah, namun demikian di sini ada perubahan paradigma melalui teori kontrol. Ada ilusi kontrol yang sebenarnya menjadi miskonsepsi tentang kontrol itu. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Kira-kira sebetulnya bisa nggak guru mengontrol murid? Bisa dengan terpaksa. Tapi bisa juga dengan hati. Ya, bisa juga dengan hati. Nah, tadi ketika digenggam kemudian minta untuk dibuka, itu ada hal-hal yang kita memaksakan keinginan kehendak kita kepada orang lain, dan tentunya hal itu menjadi tidak nyaman untuk siapapun. Nah, itu adalah ilusi yang pertama, yaitu guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tentu hal itu akan bertentangan sekali, karena masing-masing individu memiliki daya lentingnya sendiri-sendiri. Ada yang dikritik bolak-balik, ada yang kritiknya kepikirannya nanti bulan iya seperti itu. Artinya memang hal itu ada perbedaan daya lenting ya, makanya ilusi bahwa kritik itu bisa membuat kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, itu jelas tidak bisa diterima. Kemudian ilusi bahwa semua kekuatan efek positif, efektif dan bermanfaat. Misalnya semangat pagi, ngomongnya semangat, orangnya semaput. Nah itu jadi ada pertentangan itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu kaitannya dengan yang pertama, bahwa karena saya seorang guru, karena saya sudah jauh lebih tahu dan memahami daripada kamu, maka saya memiliki hak untuk mengontrol kamu dengan alasan saya lebih dewasa dan sudah memiliki pengalaman. Nah, ilusi-ilusi ini yang akhirnya menjadikan kondisi di sekolah, kondisi individu merasa tidak nyaman. Nah, artinya apa? Bahwa perlu adanya perubahan paradigma dari paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seorang? Ya. Karena keputusan itu ada diri kita sendiri. Nah, kalau kita menggunakan stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tentu itu nggak mungkin, karena masing-masing memiliki cara pandangnya sendiri. Nah,
orang lain tentang dunia. Pandang, pola pandang, cara pandang itu yang hanya bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal kalau dari teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Semua perilaku itu memiliki motif tertentu. Ketika orang melakukan kesalahan, dia itu punya tujuan. Dia punya alasan kenapa sampai melakukan kesalahan itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nonsen itu tidak mungkin. Karena yang bisa mengontrol individu ya individu itu sendiri. Seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tadi ketika Bapak Ibu membujuk tadi ya, berusaha untuk membujuk ternyata gagal, maka yang terjadi adalah pemaksaan. Nah, itu tidak bisa. Yang bisa apa? Yang bisa adalah kolaborasi. Seperti ini sudah kolaborasi kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian yang terakhir yang mungkin ini sadar atau tidak juga kerap kita lakukan adalah model berpikir menang kalah. Wah, dia ikut pendapat saya, berarti saya bisa menang, saya bisa melakukannya, seperti itu. Nah, padahal di sini yang bisa dilakukan adalah model berpikir untuk win-win solution seperti itu. Semuanya merasa senang, jadi semuanya menang. Nah, ini adalah perubahan paradigma stimulus respon yang diharapkan bisa untuk berubah ke menjadi teori kontrol. Kemudian untuk bisa melakukan perubahan paradigma itu, maka sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin itu memang dikaitkan dengan kontrol. Apa makna disiplin? Nah, ini coba, monggo kalau menurut Bapak Ibu ini ada pertanyaan pemantik. Satu, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah sepakat? Bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apa tidak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa. Mungkin ada yang nomor 3 setuju. Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan siswa, setuju? Tidak. Alasannya karena tidak bisa disamakan ya, karena anak itu ada yang kita hukum itu mereka sadar, ada yang kita hukum anak itu malah menjadi-jadi. Yang kedua, yang saya memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca itu memberikan hukuman dengan hal positif baik, tetapi positifnya kan tidak semua anak itu mau membaca, membersihkan halaman dan mau meningkatkan disiplin anak. Kemudian kalau saya lebih cenderung setuju ke nomor 3, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi siswa itu bisa. Tetapi kalau hukuman itu memberikan hukuman juga bisa. Tetapi dengan melihat anak itu bagaimana seperti itu. Biasanya berarti saya hobi ngasih penghargaan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak. Iya. Di sini ada 2 kata. Yang Pertama itu hukuman, yang kedua itu penghargaan. kalau hukuman itu diberikan kepada seseorang yang melakukan kesalahan, sedangkan penghargaan Itu kebalikannya apabila seseorang
itu mendapatkan prestasi atau mencapai suatu kemenangan atau hal-hal positif lainnya. Nah, saya setuju untuk nomor 3 memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi. Meskipun anak itu tidak melakukan hal-hal yang luar biasa, tetapi misal dengan baju rapi, pakaian rapi sesuai dengan aturan sekolah, kita berikan pujian dengan penghargaan ucapan misalnya hebat, luar biasa, itu akan meningkatkan motivasi. Saya setuju karena itu sudah pernah dilaksanakan. Ya, saya sendiri sudah mempraktekannya. Sedangkan untuk hukuman itu sendiri apa bentuknya? Nah, sekarang kata hukuman itu artinya apa? Nah, ini nanti lebih jelasnya biar dijelaskan oleh ibunya selaku narasumber di sini. Kalau bayangan saya, pengertian kata hukuman itu berarti sesuatu yang menakutkan ya, jadi orang malah kecil hati. Sekarang istilahnya adalah konsekuensi. kalau saya istilahnya Yang konsekuensi dari perbuatan yang dia lakukan. Memang saya tidak setuju kalau hukuman itu akan menjadi disiplin. Terima kasih atas baliknya. Nah, baik. Tadi kita sepakat bahwa hukuman itu tidak efektif ya, menumbuhkan disiplin. Nah, sekarang kita lihat dulu bahwa memang disiplin itu sering dikaitkan dengan tata tertib, kepatuhan, atur di situ. Nah, dan juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal hukuman itu jelas berbeda yang dimaksud untuk membuat siswa menjadi disiplin. Nah, karena untuk disiplin tidak selalu harus menggunakan hukuman, dan itu malah jadi alternatif terakhir, dan kalau perlu malah nggak perlu dilakukan sama sekali terkait dengan. Nah, kita merujuk kepada Ki Hajar Dewantoro bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu bisa terjadi jika itu sudah ada pada diri sendiri. Dalam hal ini adalah motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, artinya kita membutuhkan pihak lain untuk menguatkan motivasi yang ada pada diri kita. Seperti itu. Mas. Nah, ini adalah teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kenapa sih seseorang itu mau melakukan suatu tindakan? Yang pertama, karena satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kalau yang nomor satu ini berarti maksudnya motivasi eksternal. Saya mau berangkat tepat waktu supaya saya tidak dihukum. Biasanya siswa kan seperti itu, nih. Saya akan berpakaian rapi supaya saya tidak dipanggil oleh siswahan atau oleh BK, seperti itu. Akhirnya berpakaian rapi, itu motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini kaitannya dengan penghargaan. Jadi mau melakukan suatu tindakan baik itu karena ada imbalannya. Nanti kalau saya berbuat baik, maka saya akan mendapatkan tanda bintang, seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya yang diharapkan yang mana? Kalau bisa yang ini, yang motivasi internal, menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Artinya apa? Bahwa siswa diharapkan mau untuk berangkat tepat waktu karena dia memang menghargai bahwa waktu itu berharga dan bermanfaat. Jika sampai saya tidak memanfaatkan dengan baik, maka itu akan menjadikan kerugian untuk diri saya sendiri. Yang diharapkan adalah muncul motivasi internal yang menjadi tujuan disiplin positif. Namun demikian, jika ini belum dapat dilakukan, maka perlu ada bantuan dari motivasi eksternal tadi. Nah, jika motivasi internal sudah muncul dalam diri siswa, maka untuk memunculkan budaya positif di lingkungan sekolah akan jauh lebih mudah. Nah, budaya positif itu pertama kali yang bisa kita lakukan adalah bersama-sama membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan
keyakinan kelas itu yang paling awalnya dulu. Dari keyakinan kelas itu maka akan muncul peraturan kelas. Misalnya gini, anak-anak meyakini bahwa menjaga kebersihan itu akan menjadikan lingkungan sehat. Kemudian lahirlah peraturan. Peraturannya apa? Peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi ada nilai-nilai yang diyakini yang kemudian turun menjadi peraturan. Misalnya lagi, meyakini bahwa sikap saling menghargai dan menghormati itu akan menciptakan kondisi yang damai, yang tenang. Akhirnya muncullah peraturan kelas. Peraturannya kelas apa? Peraturan kelasnya adalah tidak memanggil dengan sebutan nama yang menyakitkan, tidak berkata-kata kasar. Demikian munculnya lapisan-lapisan ini. Jadi ketika peraturan kelas ini menjadi suatu nilai yang diyakini, maka akan terbentuk lingkungan positif. Nah, lingkungan positif ini jika sudah dibiasakan, maka akan menjadi suatu budaya. Budayanya adalah budaya positif yang merupakan dari nilai-nilai universal. Nah, ini tadi ya, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba mari kita cermati bersama-sama ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira keyakinan apa berarti yang dimiliki? Harus. Nah ya, betul. Berarti nilai yang diyakini adalah menjaga keselamatan diri dan orang lain. Sehingga akhirnya muncul peraturan menggunakan helm. Kemudian sama ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M ini ketika masa pandemi? Itu juga berarti nilainya adalah nilai keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Kira-kira keyakinan apa ini berarti? Disiplin. Ya, disiplin, menghargai. Kemudian lahirlah peraturan ini. Jadi kita mengetahui dulu keyakinan apa yang akan kita ambil sebagai nilai-nilai kebajikan yang akan disepakati di kelas untuk memunculkan suatu peraturan. Jadi nanti akan tertata, terkoneksi satu sama lain seperti itu. Nah, jika ini terlaksana, maka akan mendukung motivasi intrinsipnya muncul dalam dirinya siswa masing-masing. Jadi kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi keyakinannya, peraturannya mengikuti keyakinan yang kita. Nah ini keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, prinsip universal, disepakati secara universal, apa adanya perbedaan. Nah, ini adalah garis besarnya. Nah ini pembentukan keyakinan kelas, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah melakukan ini ya, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak daripada praktek. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya abstrak tadi ya, nilai keselamatan, nilai menghargai, berarti itu kan abstrak. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal, menghargai, menghormati, menyayangi, peduli, itu adalah nilai-nilai abstrak yang universal. Nah kemudian di pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, kata-kata positif, saling menghargai, saling menghormati, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi. Jadi bagaimana kita melibatkan semua siswa untuk bisa berkontribusi mengeluarkan pendapatnya. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah ini, misalnya contoh, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinannya tanggung jawab. Contoh seperti itu. Keyakinannya menghormati orang lain dan diri sendiri, dilarang mengganggu orang lain. Menghormati orang lain, komitmen pada tujuan
berkomitmen berarti hadir di sekolah 5 menit sebelum pembelajaran. Nah, ini contoh-contoh untuk menuangkan keyakinan menjadi peraturan. Monggo Mas. Sudah melakukan. Oke, selanjutnya apa masih sudah tidur Mas? Nah ini kenapa? Nah ini dihukum oleh penghargaan. Kenapa sih yang namanya penghargaan itu malah bisa menjadi sebuah hukuman? Nah, karena penghargaan itu pengaruhnya itu hanya jangka pendek. Penghargaan itu efektifnya itu ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, maka dia akan mengikuti perintah orang itu. Tapi kalau seandainya sudah nggak ada, ya sudah lepas lagi. Artinya itu masih motivasi eksternal. Penghargaan itu menghukum. Nah ini, jika suatu penghargaan itu diharapkan namun nggak didapatkan, maka individu akan merasa dihukum. Ini contohnya pada saat perankingan kelas, ya kan? Ketika anak masuk ranking 1, maka dia merasa senang. Tapi ketika terakhir, secara tidak langsung, maka anak ini bisa merasa bahwa guru saya kok gagal. Dia akan menghukum dirinya sendiri seperti itu. Jadi yang namanya penghargaan itu bisa menjadi bumerang ketika kita tidak tepat dalam memberikan. Penghargaan itu tidak efektif. Nah, kita mengharapkan misalnya nanti kalau naik kelas kamu akan diberikan A. Ternyata jadinya B. Maka penghargaan ini tidak akan berefek kepada yang melakukan. Kemudian penghargaan memang bisa merusak hubungan dia. Itu bisa dialami oleh siapa saja. Misalnya ketika seorang guru memuji, wah kamu baik, kamu sudah benar. Ada mungkin teman yang lain yang sebetulnya dia mampu tapi malu, merasa iri. Nah, jadi yang namanya penghargaan sifatnya itu penghargaan dan hukuman itu sama-sama mengontrol perilaku dan menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Artinya apa? Bahwa ketika seorang guru memberikan penghargaan, kita juga bisa untuk melihat situasinya. Oke. Nah ini, coba Bu untuk membedakan. Ini tindakan guru, ini masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Yang pertama, hukuman. Yang kedua, lari keliling lapangan. Murid push up. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret orang. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis. Oke. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket. Coba Mas lihat Mas Ibad. Nah lihat. Iya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Ini pas jam PJOK. Konsekuensi ya konsekuensi. Dan tadi itu baru saja terjadi ya di kelasnya Budia. Kita sudah menerapkan konsekuensi. Ada beberapa anak yang membuat kotor. Kita membuat kesepakatan bahwa besok pelakunya akan membersihkan ruangan yang sudah dibikin kotor. Nah ini bedanya ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi nanti bisa dibaca akan kali berikan bahwa hukuman itu paksaan, kalau itu stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Hukuman itu konsep didik yang buruk, dihukumkan berarti waktunya nakal, dan sebagainya. Kemudian hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, ya karena kamu sudah berbuat, ya itu yang harus kamu tanggung jawabkan seperti itu. Nah ini kebutuhan dasar manusia, langsung Aikat ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat.
Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Bapak Ibu sekalian, dan hukuman dan penghargaan. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja sih sebetulnya kebutuhan dasar dari manusia. Nah, manusia itu sebenarnya memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama cinta kasih, kemudian penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan survival. Nah, jika 5 kebutuhan dasar tadi tidak terpenuhi, maka akan muncul masalah. Oleh karena itu, siswa-siswa yang bermasalah di sekolah itu dikarenakan adanya 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar ini harus terpenuhi dulu agar siswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan nyaman dan baik di sekolah. Nah, terkait dengan posisi guru ketika menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan siswa, maka ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini dapat terlihat bahwa 5 posisi kontrol tersebut adalah yang satu sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini, maka yang ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Kenapa demikian? Dikarenakan pada posisi kontrol guru di posisi manajer, siswa dilibatkan untuk bertanggung jawab dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk melakukan posisi kontrol tersebut, maka kita melakukan yang dinamakan restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Artinya apa? Artinya bahwa restitusi di sini adalah sebagai pengganti perilaku salah menjadi perilaku yang lebih positif lagi. Nah, ini akan lebih efektif dan efisien
sebagai posisi kontrol manager. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Jadi yang namanya restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran, bukan memaksa anak. Kemudian restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, memperbaiki diri, fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan restitusi itu fokusnya pada solusi. Kembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya, sehingga ketika siswa melakukan kesalahan, maka anak ini dapat kembali kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Nah, adapun dalam langkah-langkah segitiga restitusi adalah yang pertama itu menstabilkan identitas. Di sini kita bisa bertanya, apakah benar kamu baru melakukan suatu kesalahan? Apakah benar laporan dari ketua kelas bahwa kalian baru saja berkonflik? Nah, ini di sini menstabilkan identitas. Nah, kemudian kita divalidasi tindakan yang salah. Setelah validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinannya. Ini. Nah, langkah-langkah ini apabila dapat kita terapkan, maka akan membantu siswa untuk belajar dari kesalahan yang telah diperbuat dan akan menjadikan siswa memiliki karakter yang jauh lebih baik lagi setelah mereka mengetahui kesalahan apa yang diperbuat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan budaya positif pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan sekolah kita dan kita bisa menerapkan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum